Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online pagi hari ini. Gimana? Sudah siap untuk beribadah? Sudah pakai baju yang rapi? Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan satu lagi, jangan lupa kalau kita sedang beribadah, jangan sambil ngemil supaya ibadahnya fokus. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Wah, kita selalu diberkati Tuhan, Karoli. Ya. Adik-adik juga begitu ya, merasa selalu diberkati Tuhan. Oleh Tuhan Yesus. Iya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami selama seminggu kemarin, dan saat ini mengumpulkan kami di dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih di tengah-tengah situasi pandemi, dan sekolah minggu yang kami lakukan masih dilakukan melalui virtual. Namun kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami semua, baik adik-adik yang akan bersekolah minggu maupun para pelayan yang akan bercerita. Kiranya Tuhan urapi mereka semua dengan Roh Kudus, agar sekolah minggu pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, lagu berikutnya apa nih, Karoli? Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua harus bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Yuk, kita nyanyi. Sayang, sayang, disayang.
Anak-anakku, sebelum membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami dengarkan pada saat ini dapat menjadi pedoman bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ya, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat 17. Sekali lagi, Yosua pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Karoli akan membacakannya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tengah tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu dalam sekolah minggu kita sudah diceritakan tentang bangsa Israel yang
melewati Laut Teberau setelah mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan. Nah, atas pertolongan Tuhan melalui tongkat Musa, Musa dapat membelah Laut Teberau itu sehingga memudahkan bangsa Israel untuk menyeberang Laut Teberau dengan selamat, dengan aman, dan mereka pun terhindar dari kejaran musuh pada saat itu. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang pada saat itu belum juga sampai di tanah Kanaan, tapi mereka harus menyeberang lagi. Nah, kali ini mereka bukan menyeberang Laut Teberau lagi, mereka bukan menyeberang laut, akan tetapi mereka menyeberangi sungai. Anak-anak tahu tidak nama sungainya apa? Tadi dalam bacaan Alkitabnya sudah disebutkan. Ya, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Nah, kondisi sungai Yordan adalah sungai yang sangat luas dan cukup dalam. Tingginya bisa sampai 3 meter. Dan itu memungkinkan bangsa Israel untuk mengalami kesulitan untuk menyeberang sungai Yordan itu. Nah, kira-kira siapa yang hadir menolong mereka? Kira-kira siapa yang hadir untuk melakukan mujizat bagi bangsa Israel pada saat itu? Apakah tabut perjanjian? Bukan tabut perjanjian yang menolong bangsa Israel. Akan tetapi, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah menolong bangsa Israel sehingga mereka bisa menyeberang sungai Yordan dengan aman dan selamat. Nah, adik-adik, bisa kita bayangkan bahwa betapa luar biasanya kasih Allah, kasih Tuhan dalam penyertaannya kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel dalam perjalanan mereka sering mengeluh, sering berkeluh kesah, sering bersungut-sungut, akan tetapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi bangsa Israel sekalipun mereka dalam keadaan yang sulit. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ya, anak-anak. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dalam kondisi yang tidak enak, kita harus meyakini bahwa Allah juga hadir berkarya atas kehidupan kita. Ketika kita dalam kesulitan, kita bersyukur ada mama papa yang senantiasa hadir bagi kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ketika kita sakit, Tuhan menolong kita dengan caranya melalui dokter yang bisa menyembuhkan kita. Kemudian Allah juga hadir melalui teman-teman kita yang selalu baik terhadap kita. Dan banyak cara Allah yang dapat kita rasakan menolong kita ketika kita dalam keadaan yang sulit. Seperti bangsa Israel tadi dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, mereka harus menyeberang sungai Yordan yang sangat luas dan cukup dalam, dan pada waktu itu tidak ada kapal yang bisa menyeberangkan mereka, dan kalaupun ada kapal pasti kapalnya tidak akan muat karena jumlah bangsa Israel sangat banyak sekali yang tidak memungkinkan untuk menyeberangkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Akan tetapi Allah hadir bagi mereka melalui tabut perjanjian. Allah dapat membendung sungai Yordan, Allah dapat menghentikan aliran sungai Yordan sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyeberang sungai Yordan dengan aman. Nah, adik-adik, berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi bangsa Israel.
dan begitupun atas kita sekalian. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang selalu diberikan penyertaan oleh Tuhan, sepatutnya kita juga harus taat kepada Tuhan. Kita juga harus mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan indah. Ya, seperti burung pipit yang walaupun kecil namun selalu diberkati Tuhan, anak-anaknya juga selalu diberkati Tuhan setiap saat. Amin. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu yang sebagian kami aturkan kembali. Berkati dan sucikanlah, berkati bendahara komisi anak agar boleh menggunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan penuh tanggung jawab. Jika sebentar akan selesai sekolah minggu, pertemukan kami minggu depan dengan sehat. Berkati kami supaya patuh protokol kesehatan dan sekolah daring di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi satu yang harus diingat adalah kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Jadi kita harus percaya bahwa kita beraktivitas, adik-adik beraktivitas, semuanya disertai oleh Tuhan. Ya, kita akan angkat pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya
ingat sekali. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, dengan berakhirnya lagu ini, maka Berakhir pula sekolah Sekolah minggu minggu kita kita pada pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu.